Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Jumpa lagi kita di mata kuliah Principles of Financial Accounting ya bersama saya Era. Di sini kita akan membahas ya terkait dengan akuntansi pajak penghasilan. Jika sebelumnya teman-teman sudah belajar berbagai macam laporan keuangan ya, lalu sekarang teman-teman belajar terkait dari sisi akuntansi dan dari segi pajak. Nah, sebelum kita mulai ya teman-teman, kita akan mereview kembali ya terkait dengan what is tax dan peraturan terkait dengan pajak itu berapa. Nah, teman-teman bisa ya relook kembali di peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 terkait KUP seperti itu. Dan juga teman-teman boleh ya merelook di Undang-Undang Nomor 36 terkait dengan pajak penghasilan. Kenapa Bu? Ya, Ibu sebutkan di awal karena nanti kedua peraturan tersebut kita akan pakai di mata kuliah terutama pada sesi akuntansi pajak penghasilan seperti itu ya. Oke. Pada sesi kali ini ya, selain kita akan membahas peraturan tadi ya, selanjutnya kita akan membahas perbedaan antara akuntansi dan pajak. Lalu setelah itu kita akan membahas akuntansi pajak penghasilan itu seperti apa, pajak gini dan pengakuan pajak gini itu kapan, dan ilustrasi dalam laporan keuangan. Ya, ini adalah sesi ya, agenda yang akan kita bahas pada sesi kali ini ya teman-teman semua. Oke, kita akan mulai dulu ya, review kembali ya. Pajak dalam laporan keuangan itu terletak pada sisi apa, ya kan? Nah, sebagian besar ya perusahaan baik manufacturing atau service ya di sini meletakkan komponen pajak ya satu di laporan posisi keuangan. Nah, di laporan posisi keuangan nanti teman-teman akan melihat ya, akan mempelajari terkait dengan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Nah, masih ingat ya teman-teman semua kalau posisi keuangan terdiri dari apa? Ada aset, ada kewajiban dan ekuitas seperti itu. Nah, selain dari laporan posisi keuangan, apakah ada di laporan lain Bu? Ada pastinya, yaitu di laporan laba rugi. Nah, kita ketahui bersama ya bahwa di laporan laba rugi ada EAT atau earning after tax dan earning before tax. Nah, duluan yang mana Bu? Duluan yang earning before tax atau laba sebelum pajak penghasilan. Nah, komponen pajak ya penghasilan di sini terletak di mana? Komponen pajak penghasilan di sini terletak ya setelah laba sebelum pajak penghasilan, di mana tarifnya ya menyesuaikan dengan peraturan ya. Kalau yang terbaru adalah 22%, sebelumnya 25% dan sebelumnya lagi 28%. Jadi kesimpulannya di sini adalah orang akuntansi juga harus tahu dari segi pajak ya, peraturan perpajakan itu harus melek ya, kesimpulannya seperti itu. Oke, setelah teman-teman tahu beban pajak berapa, nah nanti akan didapatkan laba tahun berjalan atau earning after tax-nya, atau bisa dibilang laba bersihnya itu berapa ya. Oke, dari laporan laba rugi kita sudah tahu. Apakah ada di laporan lain Bu? Ada ya, yaitu di arus kas. Ketika dalam satu periode pasti ya teman-teman mengenal istilah yang namanya di setiap April atau Maret ya kita melaporkan. Nah, sebelum melaporkan pasti kita bayar, ya kan teman-teman? Nah, pembayaran pajak tersebut akan masuk juga di arus kas teman-teman, terutama nanti di arus kas aktivitas operasi ya. Di arus kas aktivitas operasi mencatat ya keseharian suatu perusahaan baik itu membeli, menjual, membayar ya. Nah, membayar di sini yang akan mengurangi kas pada periode sebelumnya. Nah, laba pada periode sebelumnya. Oke. Nah, pajak di sini akan mengurangi karena kita membayar. Katakanlah kas kita keluar seperti itu ya, secara mudahnya. Nah, dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan arus kas ya, teman-teman ya, di sisi tengah nih bisa kita lihat ya ada komponen 2U39A hingga 2U39C. Apa itu Bu? Ya kan? Itu adalah catatan untuk setiap akun di mana teman-teman bisa melihat penjelasan ya, bahkan perhitungan secara lebih rinci di catatan tersebut ya. Nah, catatan tersebut
mewakili suatu informasi. Nah, informasi di laporan apa, Bu? Catatan atas laporan keuangan, ya kan? Nah, ini adalah contoh ya teman-teman, bahwa beban pajak penghasilan itu sendiri kita bisa tahu dan kita bisa breakdown ya perhitungannya, dan kita bisa lihat di CALK. Nah, ini adalah contoh bahwa beban pajak penghasilan tahun 2006 kita bisa hitung. Oke, gitu ya teman-teman semua. Selain itu, nah ini dia, ada perbedaan temporer, ada aset dan liabilitas nanti pajak tangguhan seperti itu. Ada juga nanti rugi fiskal. Nah, suatu perusahaan apakah rugi fiskal terus, Bu? Tidak, ada laba dan rugi fiskal. Yang nantinya menyebabkan laba dan rugi fiskal itu apa, Bu? Ya nanti penyesuaian terkait dengan pencatatan baik pendapatan ataupun terkait dengan beban antara akuntansi dan pajak. Nah, perlu diingat bahwa teman-teman semua, di pajak kita mengenal yang istilah apa? Ada deductible expense dan non-deductible expense. Nah, ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang nomor berapa? Undang-Undang nomor 36 ya, pajak penghasilan. Boleh teman-teman lihat di pasal 9 ya. Nah, nanti tertuang biaya yang boleh dikurangkan menurut pajak itu apa saja. Nah, dari berbagai macam biaya tersebut ya nantinya akan ya memperoleh hasil bahwa laba rugi fiskal menurut pajak itu berapa ya. Nah, itulah nanti ya. Apakah nanti kita akan bahas, Bu, nanti ya, terutama di mata kuliah lain di perpajakan ya, lanjutan seperti itu. Nah, oke. Ini dari catatan atas laporan keuangan. Lalu kita masuk teman-teman, antara perbedaan pajak dan akuntansi. Apa itu? Ya. Nah, apabila kita lihat prosesnya, perbedaan akuntansi dan pajak di sini satu. Yang kasat mata terlihat adalah dari segi peraturannya. Kalau akuntansi basisnya apa? Di Indonesia PSAK, yang mengeluarkan siapa? IAI, seperti itu. Nah, dari segi pajak apa? Undang-undang perpajakan. Nah, ini peraturan yang jelas-jelas berbeda ya teman-teman semua. Nah, selain itu apa? Nah, pelaporannya nanti ada yang bersifat ya teman-teman semua, ada kata permanen dan ada kata temporer. Nah, temporer di sini ya nanti yang menyebabkan perubahan, dan perubahan tersebut nantinya bisa disebut sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan, dan juga nanti berpengaruh juga terhadap apa? Beban dan pendapatan apabila ada adjustment atau perubahan ya. Oke. Selain itu, dari segi pajak ada yang namanya tax planning dan tax avoidance. Nah, tax planning ya nanti akan teman-teman pelajari sendiri ya di mata kuliah lain. Nah, intinya adalah perencanaan pajak suatu perusahaan. Nah, apabila tahun ini pajak contoh 8M, tahun depan apakah perusahaan akan membayar 8M? Belum tentu, tergantung perusahaannya. Nah, pertanyaan lagi, Bu, apakah perusahaan bisa ya menentukan atau merencanakan pajaknya tahun depan mau dibayar berapa? Iya, karena kan seperti yang kita ketahui ya, perusahaan bahkan perorangan pun nggak mau bayar pajaknya itu lebih besar ya, maunya kan lebih kecil seperti itu ya teman-teman semua. Oke, nah selanjutnya adalah trade off antara akuntansi dan pajak. Trade off di sini adalah perbedaan seperti itu, perbedaan ya dari sudut pandang ya teman-teman semua, dan juga di sini dari sudut pandang selain pengakuannya, pelaporannya itu bagaimana. Nah, kita lihat di sini bahwa definisi pajak ya seperti yang kita ketahui apa ya, pajak adalah ya dan pajak itu timbul ketika apa? Teman-teman semua memperoleh suatu penghasilan ya. Jadi kalau kita terima penghasilan, jangan lupa kita akan bayar pajak, ya kan? Nah, berarti ketika perusahaan menerima penghasilan dari segi pajak nanti akan membayar pajaknya ya. Akan timbul beban, perusahaannya tambah besar. Tapi kalau dari segi akuntansi apa? Penghasilan atau laba ya akan dinilai sebagai apa? Nilai perusahaan. Kalau dia semakin tinggi, maka nilainya juga semakin tinggi, katakanlah seperti itu. Tapi kalau penghasilannya tinggi,
Dari segi pajak bagaimana? Membayarnya juga akan semakin besar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah ini trade off ya teman-teman. Jika laba besar, perusahaan harus menanggung beban pajak semakin besar. Ini dari segi pajak. Tapi dari segi akuntansi, kalau laba besar, value-nya juga akan lebih tinggi dong, ya kan? Oke. Nah, akuntansi dan pajak di sini tertuang dalam PSAK berapa, Bu? Ya. Nah, teman-teman di sini bisa meriluk pada PSAK 46 ya. Nanti kalau ada revisi nanti akan saya infokan kemudian bahwa dalam PSAK 46 ya mengatur terkait dengan akuntansi untuk pajak penghasilan itu sendiri. Nah, kapan ya kita akui sebagai aset pajak tangguhan dan kapan kita akui sebagai liabilitas pajak tangguhan seperti itu. Oke. Nah, tujuan adanya PSAK 46 terutama mengatur ya perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan. Lalu yang kedua, menghitung konsekuensi pajak. Nah, perhitungan itu ada ya. Nah, tidak perlu khawatir ya teman-teman. Apakah perhitungannya 5%, 10% itu kita atur sendiri, Bu? Tidak. Kita kembali, karena kita belajar terkait dengan pajak, maka harus ada peraturannya ya. Oke. Tujuan, lalu ruang lingkup ya. Nah, ruang lingkup di sini secara garis besar terkait dengan akuntansi pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu di mana? Ayo, PPh 21 ya. 21, 22, 23 ya dah, 24, 25 tentang angsuran ya kan. Lalu ada juga PPh final ya sebesar 0,5% ya, 0,2% dari omset seperti itu ya. Harus diingat ya itu teman-teman semua ya terkait dengan akuntansi pajak penghasilan dan nanti kita akan bahas di sini ya. Oke. Tidak berlaku ini ya, tidak berlaku pada apa? Hibah pemerintah karena diatur sendiri ya. Lalu yang kedua, tapi berlaku atas perbedaan temporer. Jadi tidak berlakunya pada apa? Ya, hibah pemerintah atau kredit pajak investasi. Tapi berlaku pada perbedaan kontemporer ya yang dapat ditimbulkan dari hibah tersebut atau kredit pajak atas investasi. Jadi investasi apapun itu bentuknya, ketika teman-teman beli emas, jual emas seperti itu ada selisih atau return. Nah, bagaimanakah nanti pengukuran dan pengungkapannya Bu dalam segi pajak? Nah, nanti teman-teman meriluk pada PSAK 46 ya. Oke. Selanjutnya adalah terkait aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Kapan Bu disebut sebagai aset pajak tangguhan, ya kan? Ketika net aset fiskal lebih besar dari net aset akuntansi. Jadi laba bersih ya aset bersih menurut fiskal ya atau pajak lebih besar dari akuntansi. Nanti kita masukkan ke dalam aset pajak tangguhan. Tapi berbeda kondisi ketika liabilitas pajak tangguhan, utang katakanlah seperti itu. Ketika apa? Laba pajaknya lebih kecil daripada laba akuntansinya. Seperti itu teman-teman. Nah, kedua poin ini harus teman-teman pahami ya pada saat kita menghitung akuntansi pajak penghasilan. Oke. Nah, ini adalah definisi aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Lalu selanjutnya beban pajak ya adalah jumlah agregat pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan ya dalam perhitungan untuk menentukan laba rugi dalam satu periode. Satu periode itu 1 tahun ya teman-teman semua. Nah, bisa juga 1 bulan ya, tapi rata-rata di sini secara keseluruhan 1 tahun itu berapa? Ada DPP ya, atas aset atau liabilitas, jumlah yang teratribusi ya atas aset atau liabilitas untuk tujuan pajak. Lalu ada laba akuntansi, laba kena pajak, dan pajak penghasilan. Nah, untuk selanjutnya teman-teman akan belajar langsung ke pajak kini. Apa itu Bu pajak kini? Ada pajak dan kini. Ingat ya, pajak kini. Nah, sekarang pajak kini adalah semua pajak ya terutang atas penghasilan yang diakui oleh perusahaan dalam periode tersebut. Periode tersebut apa? Pajak kini yang sekarang seperti itu katakanlah ya. Pajak yang dibayarkan sesuai dengan SPT ya. Lalu yang kedua, pajak atas penghasilan yang dikenakan PPh final ya. Nah, lalu ada pajak atas dividen ya, lalu ada kredit pajak. Nah, ini adalah ketentuan yang harus ada dalam pajak kini seperti itu. Lalu, kapan diakui Bu? Ya kan? Pengakuan pajak kini ya atau jumlah pajak kini ya. Di sini ketika pajak kininya belum lunas, maka bisa kita akui sebagai liability atau liabilitas. Lalu yang kedua, apabila jumlah pajak
yang telah dibayar melebihi dari pajak terutang, yang kita bayar melebihi dari pajak terutang, yang maka selisihnya kita akui sebagai aset. Seperti itu ya teman-teman semua. Nah, di sisi kotak kanan bawah ini adalah semacam ringkasan seperti itu teman-teman, yang bisa teman-teman gunakan sebagai bahan referensi atau bahan acuan untuk menghafalkan dan memahami terkait dengan akuntansi dan pajak. Oke, ini adalah materi ya terkait akuntansi dan pajak. Untuk selebihnya terkait dengan kasus atau pertanyaan kita akan bahas di kelas seperti itu. Dan jangan lupa apabila ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di WA group atau bisa langsung di kelas. Baik, sekian ya sesi untuk akuntansi pajak penghasilan. Kita jumpa lagi pada sesi selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.